لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin sidang jamaah tahlim wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk senantiasa bertahap untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta untuk istiqomah sampai ajal kita dijemput dan kita masih senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi, atau man kharaja, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, karena fisabilillah hatta yarji'a ila baitihi aw qala, maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi sebenarnya tafsir ini, barang siapa yang keluar dari rumahnya melangkahkan kakinya, melampah, membawa motor, membawa mobil, karena fisabilillah, maka dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut ilmu ada rasa capek kali, mau kesel sama ibu, kesel bangga, kesel memperhatikan, kesel perjalanan, semua itu seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana fi sabilillah", dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a ila baiti, sampai dia kembali ke rumahnya. Dan sebaik-baik waktu yang kita habiskan adalah waktu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembelajaran buku kita, yaitu Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnati Shahihati. Di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita sudah membahas satu poin, yaitu limadza arsalallahu ar-rusulan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Dan jawabannya adalah arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi. Allah mengutus mereka untuk menyeru orang-orang agar beribadah hanya kepada Allah saja. Ini intinya, ya kan? Inti. Apakah hanya itu? Tentu saja tidak. Tapi ini sebagai fondasi, Pak. Sebagai apa? Fondasi. Artinya seorang kalau tauhidnya sudah mapan, keyakinan bahwasanya hanya Allah yang patut untuk disembah, patut untuk ditaati, untuk dicintai, untuk diberi rasa takut, diberi rasa harap, maka ubur rangkainya perkara-perkara selain tauhid juga akan ikut mudah. Ya. Selain itu diutus untuk syirkan, untuk menghilangkan kesyirikan, Dan begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat keras terhadap perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan. Bahkan agama Islam itu menutup rapat-rapat celah-celah yang menuju atau mengantarkan seorang kepada kesyirikan, Pak. Dalam hal ucapan, contohnya tidak boleh mengatakan yang menyembuhkanku adalah dokter. Okay. Seandainya bukan karena dokter, pasti aku udah mati. Ya, itu. Nah, bukan sebab dokter mesti harus mati. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Atau ucapan Masya Allah wa syi'ta. Ya. Suatu hari Nabi SAW mendengarkan ada seorang mengucapkan, ini karena kehendakmu, kehendak Allah dan kehendakmu. Artinya menyamakan kehendaknya Allah dengan kehendaknya Nabi SAW. Nanti kemudian
kemudian mengkritik ucapan tersebut dengan mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesemua ini menunjukkan kalau Islam itu sangat perhatian terhadap tauhid. Bahkan dalam hal ucapan juga harus dijaga, jangan sampai salah. Karena ucapan juga termasuk yang dihisab, Pak. Ucapan termasuk yang dihisab. La yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlepas dari ucapan melainkan di samping kanan dan kirinya ada malaikat yang mencatat amalan-amalan tersebut. Baik, nafyu syirki, perhatian Islam kepada kesyirikan adalah besar untuk menutupnya. Ya, untuk menutupnya. Di antaranya adalah sebuah asar atau sebuah hadis diceritakan bahwa Ali Zainal Abidin, salah seorang cicitnya Nabi SAW yang agak kesana yang dia melihat seorang kok datang di sebuah celah-celah di pekuburan Nabi SAW, kemudian berdoa di situ, Pak. Iya. Tentu mungkin orang tersebut berdoanya bukan kepada Nabi SAW. Tadi berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok milih tempat di celah-celah yang menuju ke kuburan Nabi SAW. Langsung ditegur. Apakah mau aku beritahu kepada Allah sebuah hadis yang aku dengar dari kakekku? Dari kakekku, yaitu Al-Husain, dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, la taj'al qabri idan, jangan kau jadikan kuburku sebagai tempat yang senantiasa dituju untuk beribadah di situ. Masya Allah, penjagaan syariat terhadap tauhid itu luar biasa sekali. Sehingga kaum muslim juga harus punya sensitivitas terhadap tauhid dan syirik, Pak. Harus punya sensitivitas terhadap tauhid dan kesyirikan. Senang kalau melihat tauhid berkembang dan sedih ketika melihat acara-acara kesyirikan, ya kan? Sedih melihat tempat-tempat kesyirikan. Bukan malah menjadikan kesyirikan sebagai bahan tontonan atau bahan hiburan ataupun bahan konten misalnya. Ya kan? Apalagi ketika melihat Allah Subhanahu wa taala disebutkan, hatinya kok tidak bergerak sama sekali. Kok enjoy saja, Pak? Itu berarti masih dipertanyakan tauhidnya kita, Pak. Kita mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, Pak. Itulah sebutan, Pak. Lalu sebutan. Lalu kan? Kita mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Dan salah satu hal yang paling Allah benci adalah perbuatan kesyirikan. Sehingga kita tidak ridho ketika melihat perbuatan kesyirikan. Kalau kita tidak ridho, malah tajlis ma'amul, jangan engkau duduk bersama mereka, atau malah melihat-lihat mereka, menjadikan tontonan. Misalkan ada sekelompok orang sedang mengadakan sedekah laut, ya kan? Mengadakan perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan, menyembelih untuk menjaga laut sana. Kita nggak usah melihat seperti itu, kan? Nggak usah melihat hal-hal yang seperti itu. Kita jauhi hal-hal seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pertanyaan yang ke-7, lagi. Pertanyaan yang ke-7. Di sini disebutkan, qala Syekh rahimahullahu taala, ma huwa tauhidur rabbi. Ma huwa tauhidur rabbi. Ma apa? Huwa ya dia. Tauhidur Rabb. Apa yang dimaksud dengan tauhid ar-Rabb? Apa yang dimaksud dengan tauhid itu ar-rububiyah? Tauhid rububiyah. Jawabannya adalah tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wa tadbiri wa khairihima. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya Allah. Artinya kita mengesahkan Allah dalam hal perbuatan.
Al-Khalqi seperti penciptaan. Artinya seorang muslim harus meyakini tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam, Pak. Kalau penciptaan yang disandarkan kepada Allah itu adalah mencipta secara hakikat, dari tidak ada menjadi ada. Kalau penciptaan yang disandarkan kepada makhluk, misalkan pabrik itu menciptakan sebuah mobil, itu penciptaan secara semu, Pak. Dia hanya merubah dari satu unsur ke unsur yang lain. Terus dari besi, aluminium dan sejenisnya dicetak, dipres, jadilah sebuah mobil. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak, Dia memang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu perbedaannya. Kemudian watadbiri dan pengaturan. Artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengatur jalannya alam ini, Pak. Yang mengatur jalannya alam ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang mengatur awan, yang mengatur turunnya hujan, yang mengatur pembagian rizki, yang mengatur gelombang di laut, jalannya angin, semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ghairihi dan yang selainnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, al di sini artinya adalah semua Pak ini. Semua pujian adalah alhamdu, adalah memuji disertai rasa takzim dan rasa cinta, Pak. Ya. Alhamdu adalah memuji disertai rasa takzim, mengagungkan dan rasa cinta. Beda dengan al-madhu. Al-madhu hanya dioper ke paling belakang, Pak. Ya. Hamdu hanya diganti dioper ke paling belakang, jadinya madhu. Kalau al-madhu hanya memuji saja. Contohnya memuji, laptopnya asik misalkan, ya kan? Ini tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa mengagungkan kepada barang ini, ya kan? Musuh strategi top-cher, jos, misalkan musuh strategi bagus sekali. Dia memuji musuh tanpa mengagungkan ataupun mencinta. Ini bedanya. Dan segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber pujian hanya dari Allah. Rabbil Alamin, dialah Rabb semesta alam. Kata Rabb dalam bahasa Arab itu berputar dalam 3 makna. Rabb dalam bahasa Arab itu berputar dalam 3 makna, yaitu dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, dia yang memiliki, dialah yang mengatur. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau makna dari Rabb. Kalau digabungkan Rabbul Alamin, dialah Allah Rabb. Kalau dalam Indonesia diterjemahkan Tuhan. Tuhan, kalau kita disuruh mengartikan pasti bingung, Pak, ya Tuhan itu apa sih? Kalau dalam bahasa Arab ada penerjemahannya, artinya penjabarannya. Rabbul Alamin, dialah yang menciptakan alam. Rabbul Alamin, dialah yang memiliki alam ini. Rabbul Alamin, dialah yang mengatur alam ini. Kalau di dunia ada yang menciptakan tapi tidak mengatur, tapi tidak memiliki. Contohnya siapa, Pak? Tukang gawe rumah, ya kan? Dia nggak buat rumah tapi bukan pemilik rumah, ya kan? Juga tidak mengatur isi rumah, ya kan? Dia memiliki tapi tidak mengatur.
tapi tidak ikut mengatur, tidak ikut menciptakan. Contohnya kita misalkan yang punya rumah, ya kan? Dia hanya punya uang yang buat tukangnya, lagi mengatur saja tanpa memiliki, tanpa menciptakan. Contohnya tukang parkir ngatur motor lagi sakit, ya kan? Tukang parkir, tapi di sini dia taruh sini, dia hanya mengatur motornya apa, ya kan? Dia tidak memiliki, tidak menciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tiga-tiganya, menciptakan, memiliki, dan mengatur. Ini pengetahuan dasar, Pak. Ya kan? Pengetahuan dasar. Artinya kita harus bisa menjelaskan apa itu makna Rob. Oke. Berarti besok kalau saya tanya, bisa insya Allah Pak. Apa itu Rob? Artinya apa Pak? Dialah yang menciptakan, dia yang memiliki, dialah yang mengatur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta rabbus samawati wal ardi. Engkaulah ya Allah adalah Rabb langit dan bumi. Rabb langit dan bumi. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama itu membagi tauhid dengan pembagian yang berbeda-beda. Karena memang secara nas, secara nas Al-Quran ataupun hadis, tidak ada yang mengatakan tauhid terbagi menjadi sekian bagian. Boten. Tapi mereka para ulama yang membagi tauhid itu berdasarkan istiqra' wa tatabbu. Istiqra' setelah menelaah dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah SAW, ya kan? Itu bisa mengambil kesimpulan. Ternyata tauhid itu ada dua, misalkan, ya kan? Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tauhid ada dua macam, ya kan? Kata ulama setelahnya ada sisi lain mengatakan tauhid ada tiga. Kata ulama lain ternyata setelah meneliti tauhid ada 4, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada nas yang pasti yang menyebutkan kalau pembagian tauhid ada sekian. Ya seperti perbedaan ulama antara rukun sholat, ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Kenapa? Karena tidak ada nas Quran ataupun hadis yang mengatakan kalau rukun sholat ada jumlahnya sekian secara pasti. Tidak ada. Kecuali rukun Islam Pak, ya sudah langsung dunia Islam wala khamsin. Dan 5 ini pasti Pak. Tidak ada orang yang mengatakan dunia Islam ala sab'atin. Boten. Islam juga mau di atas 7 perkara. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Karena sudah paten Nabi yang mengatakan kalau Islam juga mau di atas 5 perkara. Kita tidak boleh menambahi 1 ataupun setengah lagi. Tidak boleh. Ya. Kalau Ibnu Qayyim membagi tauhid itu menjadi 2. Beliau mengatakan tauhid dibagi menjadi 2, yaitu al-ma'rifah wal itsbat. Al-ma'rifah wal itsbat, yaitu mencakup keimanan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rububiyahnya, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifah artinya pengetahuan, wal itsbat artinya menetapkan apa yang kita ketahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tahu tentang Allah melalui khobar dari Rasulnya ataupun khobar dari Allah sendiri. Oke? Kita tetapkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tauhidul qasd wa talab. Tauhid ini berasal dari hamba, dari seorang. Qasdu itu artinya tujuan, talab artinya diminta dari hamba tersebut, yaitu memberikan semua ibadah hanya kepada Allah.
takribnya atau pendekatan seperti ini, Pak. Misalnya jenengan atau seorang mau menikahi seorang perempuan, dia sudah kenal perempuannya ini bibit, bobot, sama bebeknya Pak, sudah dikenal. Keluarga seperti apa, latar pendidikan seperti apa, akhlak adabnya seperti apa, agama seperti apa. Oh, dia tahu. Ini adalah tauhid yang pertama tadi, ma'rifah wal isbat. Agama seperti itu lagi pendekatannya. Kalau majunya kita, kemudian kita setelah jadi suaminya itu harus apa saja. Suami itu harus memberi nafkah, ya kan? Harus beradab kepada istri, ya kan? Itu adalah tauhid uluhiyahnya, ya kan? Tauhid al-qasdu wa talabnya di situ, ya Pak ya. Satu lima Pak insyaallah dengan pendekatan yang saya bawakan di sini. Nah, di antara ahlul ilmi juga ada yang membagi tauhid menjadi 3 macam. Yang pertama adalah rububiyah, yang kedua adalah al-uluhiyah, yang ketiga adalah al-asma' was sifat. Dan kita akan sedikit singgung, tidak terlalu banyak sekali, sedikit saja kita singgung tentang pembagian tauhid tersebut. Kalau ada yang bertanya, Pak, apakah pembagian tauhid ini bid'ah? Artinya hal yang diada-adakan? Atau ada yang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid ini adalah akal-akalannya dari Ibnu Taimiyah atau pengikutnya? Jawabnya tentu saja tidak. Sudah ada para ulama jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka juga membagi tauhid ini. Mereka juga membagi tauhid ini, di antaranya adalah Ibnu Battah membagi tauhid. Bahkan Al-Tabari juga membagi tauhid ini. Sekarang timbul pertanyaan, apakah kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Kaum musyrikin ketika Nabi SAW diutus kepada sebuah kaum, apakah kaum itu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Jawabannya apa? Mengakui. Dari mana kita tahu? Ya dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran, Pak. Dari penjelasan ayat-ayat Al-Quran, kita menetapkan ternyata kaum musyrikin itu mengenal Allah dan mengakui kalau Allah yang menciptakan, mengatur, memiliki, dan seterusnya. Bukan ngarang, Pak. Yang pertama, silakan dalil-dalilnya. Pertama, dalil-dalil yang menunjukkan ketika mereka ditanya siapa yang mengatur alam, maka dengan serta-merta mereka menjawab kalau yang mengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mohon dibuka surat Yunus ayat ke-31. Silahkan dibaca. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Mereka sudah dikira orang-orang yang sedang didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian baik dari langit ataupun dari bumi? Rezekinya lagi. Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapa yang berkuasa memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kenapa kalian tidak bisa bertakwa? Artinya tidak bisa meninggalkan sesembahan-sembahan kalian dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Kenapa seperti ini? Padahal mereka mengakui, diakui. Terlepas di sana mungkin ada yang tidak mengakui ini, kaum musyrikin. Terlepas itu, tapi di sini ada yang mengakui, tapi tetap belum diikrar, belum ditetapkan mereka
mentauhidkan Allah dan belum cukup apa yang mereka akui sampai titik itu. Oke. Kembali lagi insya Allah ya. Nah ini insya Allah sudah sering dibawakan oleh para asatidzah dalam kajian-kajian mereka. Kemudian dalam ayat ke-25 surah Luqman Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allahu qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Dan seandainya engkau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ardi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? La yaqulunna Allahu. Dalam ilmu nahwu dapat diartikan seperti ini, benar-benar sungguh mereka akan mengatakan Allah. Ada takkidnya, ada penguatnya, Pak. Benar-benar mereka akan mengatakan Allah. Qul alhamdulillah, katakan ya Muhammad alhamdulillah kalau mereka mengakui itu. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, ini adalah dalil di mana mereka kaum musyrikin menetapkan kalau yang menciptakan, mengatur, memiliki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah kisahkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65. Surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'abullaha mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ketika mereka naik kapal kan medeni Pak, ombak, ya kan? Ada ombak, badai di lautan. Apa yang mereka lakukan? Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata. Mereka lupa sekutu-sekutu mereka. Merubah sekutu-sekutu mereka, ibadahnya hanya untuk Allah. Ini kapan Pak? Ketika naik kapal dalam keadaan takut, langsung ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi genting, takut, orang itu akan kembali ke fitrahnya. Seorang ateis pun Pak, ya kan? Kalau dalam kondisi genting pasti nyebut Tuhan Pak, Tuhan selamatkan aku, beliau. Lali Pak ya. Ternyata dia ateis. Ketika dia dalam keadaan lapang, bisa mikir dia, bisa sehat, bisa masuk. Tidak ada Tuhan, alam banyak makhluk. Pas dalam kondisi naik pesawat turbulensi misalnya atau naik kapal ombaknya seperti itu, dia akan kembali kepada fitrahnya, yaitu mengakui adanya Tuhan, ya kan? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Lain, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika kami telah menyelamatkan mereka ke daratan, berbuat syirik lagi, Pak. Ya kan? Berbuat kesyirikan kembali. Ya kan? Al-Qurtubi mengatakan, Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, yakni aslukun wa khafala gharaq, ketika mereka naik kapal dan takut tenggelam, mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Shadiqina fi niat ini, mereka jujur dalam niatnya. Wa taraku ibadatal asnam, mereka meninggalkan peribadahan kepada patung-patung. Wa du'a'aha, dan tidak menyeru mereka. Lupa, kalian patungnya Pak ya. Nah, ini adalah dalil juga kalau mereka orang-orang musyrikin juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Kemudian yang ketiga, kaum musyrikin juga beribadah kepada Allah. Tadi berdoa Pak ya, sekarang juga beribadah kepada Allah. Karena apa Pak? Mereka masih punya bekas-bekas peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah haji.
Di antaranya adalah haji. Dan mereka ketika tawaf atau ketika bertalbiyah, mereka mengatakan bahwa labbaik la syarika la labbaik illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Dahulu kaum musyrikin berkata, labbaik la syarika, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Nabi ketika mendengar ini beliau mengatakan, cukup sampai sini saja, mandek. Tapi mereka meneruskan, ya kan? Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka, kecuali sekutu yang dia adalah milikmu, engkau memiliki dia dan dia tidak memiliki apapun. Ya kan? Ada tambahannya Pak. Mereka mengaku kalau mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ya, mereka juga beribadah. Baik. Dari sini kita tahu bahwasanya mengesahkan Allah atau meyakini Allah dalam hal rububiyah saja tanpa meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah itu belum mencukupi. Dan kalau kita melihat sirah Nabi SAW juga seperti itu Pak. Banyak orang-orang musyrik Quraisy itu namanya Abdullah. Oke, namanya Abdullah. Orang munafikin juga namanya Abdullah Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul Pak. Mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah. Bahkan ketika Ka'bah dalam kondisi rusak, mereka merenovasi. Dan sebab Abraha datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah juga gara-gara siapa Pak? Gara-gara orang Mekah yang mau buang kotoran di nama gerejanya Abraha sana, ya kan? Gerejanya Raja Abraha. Akhirnya karena tersinggung, bergeraklah dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini karena mereka mengagungkan Ka'bah. Gak rela ada Ka'bah selain Ka'bah yang di Mekah. Gak rela ada tempat beribadah yang menyaingi keagungan Ka'bah. Kemudian seringkali kaum musyrik, Abu Jahal dan lain-lainnya kali kaum musyrikin itu, kalau bersumpah mereka juga menyebut nama Allah. Kalau dia pernah belajar sirah sebelum perang Badar, Pak. Sebelum perang Badar itu Abu Jahal ini bersumpah menyebut nama Allah. Ya Allah, demi Allah, karena dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan siapa yang salah di antara mereka. Abu Jahal kan apakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata yang binasa siapa? Abu Jahal, Pak. Dia itu berdoa sendiri Pak kepada Allah. Monggo di bawah sirah itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap musim haji mendakwahi kaum musyrikin di Mina. Ini kan, Nabi SAW masuk ke tenda-tenda mereka, mengatakan, "Qul la ilaha illallah," katakan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Ini semua menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah cukup? Belum dikatakan cukup untuk menjadi seorang muslim sampai dia mentauhidkan yang setelah ini. Ma huwa tauhidul ilah? Apa? Tauhid al-ilah, tauhid uluhiyah. Huwa yaitu ifraduhu bil ibadati, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadahan. Dalam peribadahan bagi taddu'ahi, seperti doa. Seperti doa. Bahkan doa itu ibadah yang paling krusial Pak. Doa ibadah yang paling krusial, yang paling penting. Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah
ibadah. Doa adalah ibadah. Sebetulnya inti doa atau inti ibadah itu ya doa itu, Pak. Karena seorang yang berdoa itu dia benar-benar fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala semakin banyak diminta, semakin apa, Pak? Senang. Semakin jenengan itu minta, bahkan makanan minta ke Allah, garam minta ke Allah, gula minta ke Allah Subhanahu wa taala, semuanya minta ke Allah, maka Allah akan senang. Ya kan? Kalau tidak diminta malah marah. Kalau Allah tidak diminta malah marah. Baik, doa itu ibadah, Pak. Sehingga sangat naif sekali jika doa itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ke penghuni kubur, minta ke penghuni kubur, "Bang, tolong bantu aku dalam ujian." Misalkan, ya kan? Ya si mbahnya aja sudah meninggal, ketika hidup aja tidak bisa kan? Bantu kan? Pas hidup aja tidak bisa kan? Bantu, apalagi kalau sudah meninggal. Orang kalau sudah meninggal dimandikan, oke, ke kuburan diantarkan, boleh sakit kuburan sendiri, dilapan pada sebagai, ada kuburan sendiri, Pak. Kubur dikuburkan, dia diapakan saja, murung. Oh ini dimintai, apa? Dia dimintai doa. Ini perbuatan yang sangat salah sekali. Kemudian wadzabahi menyembelih, wadnadari juga nadar, bernadar. Misalkan kalau seandainya kalau aku jadi lurah, misalkan ya kan, nyalon lurah. Seandainya aku jadi lurah gaji, maka akan puasa 2 bulan berturut-turut, misalkan. Seperti taparok hubungan suami istri ketika di siang hari di bulan Ramadan. Nah, misalkan pagi, itu namanya nadar. Nadar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua itu harus diberikan hanya kepada Allah. Kalau Allah Taala, wa ilahukum ilahun wahid. Ilah kalian, sembahan kalian adalah sembahan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ar-Rahman, Dialah zat yang maha luas rahmatnya. Ar-Rahim, yang maha kasih sayang di akhirat kelak. Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim itu di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah apa atau pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya kan? Mu'adz bin Jabal itu ketika beberapa saat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau mengutus Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari untuk berdakwah ke Yaman, Pak. Ke Yaman. Yaman itu ketika itu mayoritas adalah Nasrani, ya kan? Mayoritas adalah Nasrani. Yang diutus 2 orang sahabat yang berilmu, Pak. Abu Musa al-Asy'ari berilmu. Mu'adz bin Jabal adalah orang yang berilmu. Dia akan dikumpulkan nanti kelak di hari kiamat beberapa jaraknya di depan para ulama, ya kan? Para ulama, karena dia adalah penggurunya para ulama. Orang yang paling tahu halal dan haram dari umat ini adalah Mu'adz bin Jabal, masih muda orangnya. Beliau utus ke Yaman. Beliau berpesan, "Wahai Mu'adz, mungkin setelah ini kau tidak akan bertemu denganku lagi. Sudah diabaikan lagi, sudah diabaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ke Yaman berdakwah kepada orang-orang Nasrani di sana. Jawabannya apa? Ini, lihat. Falyakun awwal ma taqum billahi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya apa yang pertama kali engkau seru adalah persaksian bahwa tidak ada ilah selain
Allah Subhanahu wa taala, bukan Isa Al-Masih, bukan Yesus, dan bukan Bunda Maria ataupun Roh Kudus. Ya kan? Dan pemahaman Nabi SAW sangat berbeda dengan pemahamannya orang-orang liberal, Pak ya. Ya bahwa semua agama sama, Pak. Semua agama sama. Kalau seandainya semua agama sama, pasti nanti tidak akan mengutus siapa? Mu'ad Yaman, bos. Agama harus dihukum, ya kan? Islam atau Kristen sama saja. Mau dua agama apa yang dijawabkan? Enggak. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengutus Mu'ad dan Abu Musa Al-Asy'ari untuk berdakwah ke sana, menyeru mereka agar menjadi orang-orang yang beriman. Wa fi riwayat Al-Bukhari, dan dalam riwayat Al-Bukhari, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam hal apa? Dalam peribadahan. Nah, kaitannya apa, Pak? Antara tauhid yang pertama dengan tauhid yang jenis yang ini, para ulama menjelaskan, fa tauhidul rububiyyah mustalzimun li tauhidil uluhiyyah. Tauhid rububiyah konsekuensinya adalah seorang mentauhidkan uluhiyah. Maksudnya meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Maka wajib bagi antum yang meyakini seperti ini untuk mengesahkan Allah dalam peribadahan. Ya. Nah, kalau sudah meyakini kalau Allah yang menciptakan, mengatur dan memiliki, maka berikan ibadah kepadanya, kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Yang lain itu lemah, yang lain itu tidak bisa menciptakan bahkan seekor lalat pun, Pak. Seekor lalat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 73 berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban wa la yastama'u lahu. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat pun. Wa la yastama'u lahu. Walaupun mereka semua bekerja sama, Pak. Bersama semua untuk menciptakan seekor lalat tidak bisa. Lalat pagi, lalat makhluk yang remeh. Jadi kalau diteliti, masya Allah, gerakan sayapnya itu per detik, frekuensinya pagi berapa kali itu? Katanya sih Allah wa'ala. Mesin itu belum ada yang bisa nandingi frekuensi getaran sayap lalat ya. Kalau bisa menandingi pasti kebakar mesin itu. Allah wa'ala. Nah, kecil, tapi mereka tidak bisa. Yang disuruh selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Mereka orang-orang musyrikin mengambil sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Dan mereka lah yang menciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim naf'an. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak berkuasa atas diri mereka untuk memberikan kemudaratan ataupun memberikan kemanfaatan. Tidak bisa menciptakan, tidak bisa mematikan, menghidupkan, juga tidak bisa membangkitkan setelah itu. Ini Allah Subhanahu wa taala sifati sembahan-sembahan selainnya dengan sifat yang remeh dan lemah, ya kan? Nah, ini kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Saya ulangi lagi, seorang yang sudah meyakini kalau Allah yang menciptakan, Allah mengatur, memiliki, maka sudah wajib bagi dia untuk
Dan orang yang sudah bertauhid uluhiyah, dia sudah pasti juga meyakini kalau Allah itu yang menciptakan, mengatur dan memiliki. Jadi kaitannya itu erat antara dua tauhid ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti yang aku sudah masuk isya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi, Bapak. Mengatur kehidupan manusia. Tetapi dia kan berdasarkan Allah itu mengatur. Nah itu apakah juga mengatur kehidupan manusia? Misalnya alam semesta itu. Yang kedua kita mau memiliki itu apakah yang dipunyai manusia itu juga milik Allah atau milik pribadi, misalnya kita berjalan ada mangga jatuh, itu milik Allah atau milik yang punya bisa kan? Oke. Silakan. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatur kehidupan manusia? Karena manusia seolah-olah mengatur kehidupan mereka sendiri, Pak. Nah, jadi perbuatan Allah, perbuatan manusia itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Manusia bisa mengatur kehidupan mereka karena mereka punya kehendak, punya usaha juga punya, ya kan? Saya mau ambil ini, ya kan? Saya mau ambil ini. Tapi juga Allah yang mengatur kehidupan mereka. Betapa banyak keinginan-keinginan kita tidak bisa kita lakukan. Oke. Betapa banyak rencana-rencana kita yang sudah mau lakukan, ternyata Allah berkehendak lain. Walaupun harus dilakukan, ada paling. Kita ingin misalkan yang kita ingin apa? Kaya. Allah nggak mengatur kalau kita menjadi orang yang kaya raya misalkan, tapi kaya hati misalkan ya Pak ya, seperti itu. Alam ini yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal misalkan kemarau, dalam hal musim hujan, jumlah hujan yang diturunkan, di mana bahkan sampai butiran-butiran air pun itu sudah ditentukan di mana dia turun. Ya. Perbuatan kita juga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali tadi pakai banyak perbuatan kita yang seharusnya kita inginkan ternyata tidak terlaksana. Kenapa? Karena semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya sebuah perusahaan sudah membuat strategi A. Ini pemasaran seperti ini. Ternyata Allah takdirkan lain. Berarti di sana ada yang mengatur kehidupan kita selaku manusia. Kemudian termasuk perilaku yang negatif, Pak. Termasuk mencuri, karena kehendak Allah berkaitan dengan kehendak Allah ada dua macam, Pak. Kehendak kauniyah, yang kedua adalah kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah tidak ada kaitannya dengan Allah suka atau Allah tidak suka. Misalkan Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan neraka, Allah mentakdirkan ada makhluk-makhluk yang jahat, sifat-sifat manusia yang kurang terpuji. Tapi di sana ada hikmahnya. Kemudian kehendak Allah yang syar'iyah sifatnya ada kaitannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Allah mengutus Rasulnya untuk berdakwah supaya manusia atau orang-orang mentauhidkan Allah. Allah menurunkan kitabnya untuk menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, sehingga orang-orang mengikuti ajaran Al-Quran ini. Itu maksudnya kehendak Allah yang syar'i, sesuai dengan syariat, mencocoki. Ini benar-benar paham. Kemudian yang kedua, apakah
yang kita miliki juga milik Allah? Jawabannya adalah iya. Ya. Manusia memiliki barang, iya, tapi kepemilikan itu dibatasi, penggunaannya dibatasi, Pak. Jenengan punya harta, boleh tidak untuk beli satu, Pak? Nggak, misalkan, boleh boleh, Pak? Tidak boleh, kenapa? Karena Allah yang memiliki secara hakiki ini tidak mengizinkan kita pertama menggunakan harta dalam pembelian hal-hal yang Allah haramkan. Israf, berlebihan dalam makan atau minum, misalkan makan sekali makan 3 juta misalkan, ya kan? Itu israf, tidak diperbolehkan. Pakaian misalkan gamis ini harganya 100 juta, tidak diperbolehkan seperti itu dalam agama kita. Walaupun harta itu milik kita. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita atau kami itu milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun mangga yang jatuh, sebagai mangga yang jatuh itu kaitannya dengan masalah fikih. Ya kan? Kalau seandainya ada mangga jatuh di jalan, di monggo diambil. Monggo tidak masalah diambil. Kalau seandainya ada mangga jatuh kok di pekarangan jenengan, monggo diambil, tidak masalah insyaallah. Asal jatuhnya buat tadi sabrok. Yang beri sabrok beda lagi. Wallahu ta'ala. Terus itu lagi, kalau kesalahan yang kurang. Sebenarnya sudah, karena sudah masuk waktu isya, jadi sekarang bisa berdoa kepada Allah atas perhatiannya. Mohon maaf, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha